kita ingin tahu Pak, kira-kira pada saat Bapak pertama kali masuk Krakatau Steel kondisinya seperti apa, dan kemudian begitu Bapak masuk akan dibuat menjadi seperti apa, lebih jelas lagi Pak. Kalau ketika saya bergabung kan sebagian besar udah tahu ya, hutang besar, kemudian juga import tinggi ya. Iya. Terus kemudian juga rugi selama sekian tahun dan lain sebagainya. Apa yang saya jual kan adalah satu mimpi. Ya. Mimpi yang kira-kira bisa tercapai. Ya. Saya tuh suka juga gitu. Saya baru baca ada Bung Karno pernah menyampaikan gitu ya. Iya. Mimpilah setinggi langit. Ya, jika jatuh, ya kalian akan ada di sekitar bintang-bintang. Ya, jadi kita punya mimpi doable, ya. Terus kemudian ini merupakan satu mimpi yang bisa bersama-sama kita wujudkan. Apa itu? Ya. Satu adalah 10 juta ton itu harus terwujud. Di Indonesia, khususnya di Krakatau Steel, 10 juta ton harus terwujud. Kenapa? Konsumsi per kapita tuh akan baja di Indonesia masih rendah. Di bawah 60 kg per kapita per tahun. Bila dibandingkan yang lain tuh udah besar-besar. Dengan Korea Selatan mungkin jauh sekali Pak ya? Iya, 1.300 kilogram. Artinya kan potensi pasarnya itu besar. Ya. Nah, kalau kita bicara potensi pasar, ya kita harus ambil satu posisi. Di mana kita? 10 juta. Nah, terus kemudian apa kita mau bermain di hulu atau sampai ke hilir? Tentu jati diri KS awalnya itu adalah di hulu. Tapi juga jangan kita lupakan hilir. Betul Pak. Ya. Kenapa hilir ini penting? Karena kalau di hulu itu kita bermain dengan komoditi. Kalau di hilir kita bermain dengan satu kepuasan pelanggan, satu quality yang langsung dirasakan oleh pelanggan. Kita bisa masukkan value-value lain yang tidak hanya melulu tergantung kepada harga. Salah satu yang saya paling nggak suka itu dalam menjalankan satu usaha ya, atau memimpin satu perusahaan itu selalu bersaing dengan harga. Padahal bersaing dengan harga itu tidak akan mendapatkan satu manfaat optimal. Kita harus memberikan satu added value sehingga harga itu menjadi irrelevant. Kan bisa dengan servisnya, pelayanannya dan lain sebagainya. Nah, ini yang lagi kita bangun, tetapi wujudnya seperti apa? Salah satunya yang saya akan kembangkan selain hilir itu adalah saya bikin platform digital ya, untuk baja. Dan ini tidak eksklusif buat KS, tetapi eksklusif untuk ya produsen yang memproduksi produknya, mengedepankan kaidah-kaidah standar nasional yang baik, sehingga itu bisa menjadi satu ekosistem yang baik juga buat Indonesia. Kasihan pelanggan yang tidak tahu mana SNI yang benar, mana yang sesuai. Ya, mereka taunya hanya ini SNI. Nah, ini saya akan kurangi dengan edukasi maupun juga platform transaksi yang menggunakan satu teknologi. Cuman ini prosesnya pelan-pelan, ya. Kita nggak bisa merubah itu langsung seketika. Tapi paling tidak kita udah tahu ujungnya di mana. Secara gradual prosesnya Pak ya. Teman-teman investasi, Pak Silmi Karim ini luar biasa. Sebelum saya lupa, beliau itu kan sebelum sebagai direktur utama Krakatau Steel, beliau itu sebagai direktur utama PT Pindad. Teman-teman tahu produksinya apa. Kemudian juga direktur utama di PT Barata Indonesia. Dan kalau lihat pendidikannya luar biasa teman-teman. Beliau lulusan Harvard University di bidang pertahanan nasional dan internasional, Cambridge, Amerika Serikat di 2012. Kemudian juga Naval Postgraduate School di bidang manajemen pertahanan di Amerika Serikat juga.
dan Georgetown University beliau lulusan di sana, dan masih banyak lagi. NATO School di Jerman, wah luar biasa banget. Bapak itu terkenal juga sebagai direktur utama yang spesialisasinya itu adalah untuk menghandle BUMN yang sakit, Pak. Itu yang tertanam di masyarakat investor paling tidak. Nah, saya ingin bertanya, Pak, kira-kira penugasan yang baru Bapak sebagai Direktur Utama Krakatau Steel itu lebih berat mana dibandingkan dengan pengalaman Bapak yang lalu tuh, waktu Bapak di Pindad, kemudian di Barata dan di tempat-tempat yang lainnya? Ya, setiap waktu itu ada challenge dan tantangan, dan saya mengalir orangnya. Jadi mungkin Tuhan juga memberikan tantangan itu semakin berat. Nah, jadi jawabannya udah tahu kan. Jadi dari waktu-waktu, jadi dilatih dulu, dites dulu. Coba ini nih. Jawabannya secara tersembunyi, teman-teman. Jadi tidak terus terang, tapi sudah jelas ya. Jadi semakin kesini Tuhan memberikan challenge yang semakin berat. Ya. Semakin naik pangkat, semakin berat cobaannya. Tapi kita yakin dengan kemampuan Bapak untuk berhasil di sana, Pak, untuk Krakatau Steel. Pak, kembali lagi ya, di Krakatau Steel ini kan tantangannya kan selain melakukan kebaruan ya, maksudnya rebranding, kemudian transformasi, restrukturisasi, juga kita menghadapi ancaman-ancaman produsen baja ataupun baja impor ya. Yang sekarang jangankan dalam kondisi yang biasa. Kondisi yang sekarang saja, misalnya baja impor tentu saja akan berpeluang banjir ke tanah air karena ada Covid ya, Pak ya. Kira-kira strategi yang akan Bapak lakukan ataupun akan jalankan untuk menghadapi potensi demikian seperti apa? Dan bagaimana Bapak menerapkan strateginya di Krakatau Steel untuk bertahan dan perform serta ke depan? Nah, kebetulan Bapak kan juga sebagai Ketua Umum nih Asosiasi Industri Baja Indonesia. Kira-kira pandangannya seperti apa, Pak, terhadap hal semua itu? Satu yang kami lakukan adalah untuk bisa berdaya saing. Di sektor baja, di hulu, untuk bisa berdaya saing artinya cost production-nya harus kompetitif. Ya. Sehingga kalau dilihat ya dari struktur cost kita, kalau dibandingkan itu jauh berkurang saat ini. Dari 35 juta US dollar per bulan menjadi sekitar 15 juta US dollar. Separuhnya, Pak ya? Lebih dari separuhnya. Jadi kita lakukan restrukturisasi, extreme cost cutting, ya, sehingga KS lebih kompetitif. Ya. Nah, dari situ baru kita bisa punya daya saing. Ya, mau main harga, oke, walaupun saya nggak suka. Mau main kualitas, tentu orang udah tahu kualitas KS. Kita punya track record yang baik. Terus kemudian mau bermain inovasi, kita nggak kalah. Mau bermain di market, kita pingin yang terdepan. Ya. Sehingga saya nggak begitu khawatir kalau kaitan dengan market. Yang saya khawatir adalah kaitan dengan level playing field. Jadi betul. Ada ya negara-negara yang memang memberikan subsidi kepada produsen industri, ya salah satunya adalah industri baja, sehingga produk yang diekspor dari negara tersebut masuk ke Indonesia jatuhnya menjadi lebih murah. Nah, ini tidak fair. Nah, untuk merespon ketidak-fairan ini tentu ada pemerintah yang masuk. Betul, Pak. Nah, di sini memang peran pemerintah sangat besar. Ya, kita terus melakukan pendekatan agar pemerintah bisa menetapkan misalnya adalah bea masuk anti dumping. Kemudian pengawasan atas barang beredar. Kemudian penerapan standar nasional yang ada. Karena standar ini bukan hanya konteksnya adalah dari sisi produsen, tetapi konsumen wajib mendapatkan security, kepastian untuk bisa mereka memperoleh produk yang memang handal. Coba bayangkan, kasihan kan orang bangun rumah misalnya bajanya tidak menggunakan standar yang baik. Kalau ada gempa
siapa yang tanggung jawab? Betul. Nah ini kan perlu ada peran pemerintah. Nggak mungkin dong Krakatau Steel yang memeriksa. Betul. Ini kan kewenangan-kewenangan yang ada pada level pemerintah. Nah kita melakukan pendekatan-pendekatan itu dan responnya cukup baik. Karena memang pemerintah pasti berkeinginan untuk memperbaiki tata niaga, memperbaiki industri, ya, sehingga ini menjadi satu kolektif, usaha kolektif, ya. Memang tidak mudah, ya, karena memang perlu ada satu kebiasaan, ya, ataupun juga proses. Tapi kita terus lakukan itu, ya, demi fairness, industri yang sehat di Indonesia, dan tentunya masyarakat juga mendapatkan manfaat dari itu. Jadi luar biasa sebenarnya prospek dari industri baja masih bagus sekali. Saya sendiri melihat Pak, jadi kalau kita lihat prediksi kebutuhan baja dalam negeri untuk tahun sampai 2 tahun ke depan, 2022 mungkin lebih dari 19 juta ton. Betul. Bisa meningkat lagi, bisa sekitar 23 lebih ya, 23 juta ton di 2025. Tapi ada mispersepsi dari masyarakat. Jadi terutama masyarakat investor yang bertanya juga kepada Om Vin. Kita ingin mendengarkan langsung Pak, supaya lebih confident nih investor bahwa apakah betul bahwa industri baja itu sunset atau jangan-jangan malah prospektif gitu. Silakan Pak. Jadi gini, melihat industri itu dilihat dari sisi strategis atau tidaknya terhadap national interest. Baja itu adalah mother of industry. Competitiveness daripada satu industri di suatu negara tergantung kepada industri baja. Betul. Nah kemudian kita paham bahwa semua negara besar, ya, memiliki industri baja yang kuat. Amerika, China, Rusia, Inggris, Jerman, ya, Korea, sama Jepang. Mereka punya industri baja yang besar dan kuat. Lihat industrinya maju berkembang. Betul Pak, itu. Ya. Kita lihat. Kemudian kita belum lagi menghubungkan dengan kedaulatan nasional. Ya. Masa kita perang tidak punya baja misalnya, ya, kita mau ganti pakai apa? Ya. Sehingga ini adalah hal yang strategis. Nah, untuk hal yang strategis itu pasti akan mendapatkan satu perhatian. Nah, perhatian dari mana? Ya, dari negara. Kemudian juga dari banyak sisi baja itu penting. Kemudian kalau kita melihat lagi faktor strategis yang lain, ya, baja itu juga bukan hanya mempengaruhi dalam konteks industri. Jadi ada orang menyampaikan seperti ini. Kalau mau lihat satu negara industrinya maju atau tidak, infrastrukturnya maju atau tidak, lihat dari konsumsi per kapita baja. Konsumsi per kapita untuk baja ya. Nah, kalau kita akan bangun nih infrastruktur, ya, ambil contoh misalnya bukan hanya tol, tetapi jembatan. Kalau perlu sampai jembatan Selat Sunda, ya. Kemudian industrinya otomotif, industri perkapalan, Indonesia negara maritim. Kebutuhan baja di Indonesia itu dengan mudah itu naik 2 kali lipatnya dengan mudah. Iya. Jadi sekarang industri defense, ya, pertahanan butuh baja. Kemudian industri-industri sampai rumah tangga, betul Pak. Itu kan demand-nya luar biasa besar. Kulkasnya perlu baja. Ya. Bicara lagi Pak, ini juga frequent ask question nih dari para investor. Nah, ada rencana kemarin itu spin off untuk blast furnace ya, yang akhir tahun kemarin sedikit terhenti operasionalnya. Nah, pertanyaan adalah kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak sebagai komandan dari Krakatau Steel ini, langkah strategis untuk solve the problem ini dan bahkan bisa memberikan nilai tambah pada akhirnya kepada Krakatau Steel seperti yang dicita-citakan sebelumnya. Jadi blast furnace itu bukan sedikit berhenti, memang dihentikan dalam konteks competitiveness, karena teknologi yang digunakan masih memerlukan satu proses lanjutan. Ini yang kita sedang
lakukan perencanaan spin-off, dan ini akan masuk satu partner untuk menata agar itu menjadi efisien. Saya sudah lihat bagaimana studinya, ya, studi awal, sekarang lagi kita masuk ke studi lanjutan, itu cukup efisien. Apa Bapak tidak ada misalnya untuk mengundang investor baru atau mungkin inisiatif joint venture sudah dilakukan, Pak? Iya. Jadi kita memang pertama mengirimkan kepada partner-partner kita existing. Ya, berminat nggak nih? Kita punya iron steel making, ya. Ya, tentu dengan kelebihan dan kekurangannya kita tawarkan. Ketika kita mendapatkan satu tidak berminat, kita tawarkan keluar. Jadi saya pakai proses. Kita jangan sampai terkesan meninggalkan existing partner. Proses itu dilalui dengan sangat sistematik. Gitu. Terus kemudian kita undang yang lain, terus ada yang berminat. Terus terang yang berminat itu ada 2 untuk masuk. Ya. Sehingga kemudian ini kita proses. Ya tentunya untuk memproses ini kan kita mesti ada proses GCG-nya lah, ya, izinnya dan lain sebagainya. Nah di sini ya saya bisa sampaikan bahwa ada solusi. Jadi yang tadinya investasi 1 miliar US dollar ini dalam tanda kutip mangkrak, ini akan hidup lagi, ya dengan partnership efisien, ya, sehingga bisa menghasilkan produk yang juga kompetitif. Jadi ada jawabannya mengenai itu, tinggal tunggu waktunya. Kira-kira mungkin sekitar 1,5 sampai 2 tahun lagi akan siap. Wah, tinggal ditunggu saja teman-teman investasi ya. Rupanya Pak Silmi Karim sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan blast furnace ini yang tadi terhenti secara total karena ada komponen atau ada proses yang kurang yang mau disempurnakan, dengan cara mungkin resharing ataupun undang expert baru, investor baru untuk sama-sama mengerjakan. Saya pikir sama dengan tadi ya, rebrandingnya adalah kolaboratif juga dengan global, dengan dalam maupun di internal itu sendiri.